Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian bersama dengan Jemaat Telo Batuang. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Engkau terus memelihara dan memberkati kami. Dan kami terus merenungkan firman-Mu karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk memelihara firman-Mu. Ampuni dosa kami dan berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Kitab Injil Matius pasalnya yang ke-8 ayat 23 sampai 27. Firman Tuhan berbunyi, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarnya dan memelihara di dalam kehidupan setiap hari. Tema kita hari ini berbicara ketika badai mengamuk. Yang namanya badai itu datangnya tiba-tiba dan mengancam. Apalagi kalau dikatakan ketika badai mengamuk. Seolah-olah dia mau menerkam, membinasakan, menghancurkan apa yang dilewatinya. Nah, tahun 2020, sekalipun ini sepertinya nomor cantik, tapi peristiwa di tahun 2020 ternyata tidak secantik angka 2020 atau 2020, karena diawali dengan banjir, longsor, bahkan di pertengahan tahun 2020 ada bencana besar yang terjadi di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Masamba dan sekitarnya. Bahkan ada banjir juga di Morowali, ada juga di Sorong dan sebagainya. Lantas apa yang kita mau katakan? Ada orang yang mengatakan dan bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Mungkin masih banyak pernyataan yang muncul, pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam hati. Kenapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Badai mengamuk dan kita pasti binasa jikalau badai itu tidak berhenti mengamuk. Saudara-saudara, teks kita ini berbicara ketika Yesus dan murid-muridnya berada dalam satu perahu dalam waktu yang sangat singkat. Setelah cerah, berubah menjadi hari yang menakutkan, di mana ada gelombang, ada badai yang dapat membinasakan atau menenggelamkan perahu yang ditumpangi oleh murid-murid bersama dengan Yesus. Keadaan benar-benar membahayakan. Disinilah kekhawatiran itu timbul. Ketakutan itu menjadi milik orang-orang
dalam perahu sekalipun bersama dengan Yesus. Apakah Yesus membiarkan murid-muridnya binasa? Seperti yang kita ketahui, tidak. Di saat murid-murid membangunkan Yesus, dan Yesus bangun menghardik angin, danau itu seolah-olah dia mau memerintahkan supaya jangan mengamuk, diam badai, tenang danau. Dan seperti kesaksian Alkitab itu terjadi, sehingga orang-orang yang bersamanya bertanya, orang apakah ini? Sampai badai dan danau pun takluk di bawah perintahnya. Ini bukan kata bujuk-bujukan, tenang danau, tenang badai, tapi perintah, diam, tenanglah. Adakah yang dapat memerintah angin dan badai? Seperti yang kita alami di masa-masa sekarang ini, masa pandemi. Di masa pandemi ada bencana-bencana banjir dan longsor di beberapa tempat. Bahkan ada ledakan terjadi di Lebanon. Kita mungkin bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan membiarkan ini terjadi? Badai itu mengamuk. Saudara-saudara, teks ini jelas sekali. Badai itu datang di saat tidak diketahui, bahkan di saat tenang-tenangnya cuaca, senang-senangnya kita. Yang namanya badai itu dapat datang kapan saja. Tuhan dapat menenangkannya. Tetapi sekarang setidaknya kita dapat menenangkan diri kita jika badai itu datang, bahkan sekalipun mengamuk. Karena kita yakin Tuhan yang kita sembah itu dapat memberi ketenangan, memberi perintah kepada badai itu untuk berhenti. Persoalannya, apakah kita memintanya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, atau kita seolah-olah merasa sudah punya kuasa untuk menghentikannya? Kita diajar untuk meminta kepada Bapa di dalam Yesus Kristus, karena murid-murid yang bersama dengan Yesus memintanya kepada Yesus. Dan Yesus mengajar kepada kita untuk meminta kepada Bapa di dalam namanya, agar badai berlalu, dan setidaknya sekalipun badai itu menerpa, kita tetap tenang, karena kita ini adalah milik Tuhan. Ia bersama dengan kita dan Ia akan memberi ketenangan dalam hidup kita. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mintalah pertolongan kepada Yesus. Atau yang saya mau katakan, mintalah pertolongan kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus, supaya Ia hadir memberi ketenangan, ketentraman dan damai ketika badai itu mengamuk sekalipun dalam hidup kita. Jangan resah, tetap berserah kepada Yesus, karena Yesus selalu bersama. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang telah menyatakan kuasa di dalam Yesus Kristus, yang menghardik pemerintah badai dan danau itu tenang ketika badai mengamuk. Tuhan, kami juga mengalami pergumulan karena badai. Berbagai cobaan datang tiba-tiba, baik duka cita maupun pandemik virus corona, dan berbagai hal yang membuat kami menjadi khawatir, cemas, bahkan bisa binasa. Tapi kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Karena itu kami berseru kepada-Mu ya Bapa di dalam Yesus Kristus, Engkau menolong, melindungi kami, sehingga kami tetap tenang dalam menghadapi
badai, sekalipun badai itu mengamuk. Tetap melindungi jemaat Telo Batua dan sahabat-sahabat dunia maya, memberkati dan menyukacitakan mereka yang mengaminkan berkat dan pemeliharaan Tuhan, memulihkan mereka yang sakit dan menghibur yang berduka. Tuhan, seluruh hidup kami ada dalam kuasa Tuhan. Engkau Allah yang memberi kami ketentraman, ketenangan, dan kedamaian di saat badai. Engkau pula akan memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dalam menjalankan tugas demi memberi ketentraman kepada rakyat yang dipimpinnya. Tuhan, ampuni dosa kami dan terimalah doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan harian kita. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita.